Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Valeria Novalia dengan NIM 221533049. Lalu ada rekan saya yang bernama Aprilia Cantika Putri dengan NIM 221531007. Lalu ada Rifki Maulana Saragi dengan NIM 221531023. Dan ada Zakiuddin Al-Haki dengan NIM 221531036. Muhammad Haikal dengan NIM 221532033, dan ada Devika Hanifah dengan NIM 221532056, Azra Febiola dengan NIM 221533024, dan yang terakhir yaitu Ihsanul Fikri dengan NIM 221533082. Manajemen histori. Yang pertama, manajemen awal atau early management terjadi pada tahun 3000 sebelum Masehi sampai 1776. Yang kedua, pendekatan klasik atau classical approach terjadi pada tahun 1911 sampai 1947. Yang ketiga, pendekatan perilaku atau behavior approach terjadi pada akhir 1700-an sampai 1950-an. Yang keempat, pendekatan kuantitatif atau quantitative approach terjadi pada tahun 1940-an sampai 1950-an. Dan yang terakhir, pendekatan kontemporer terjadi pada tahun 1960 sampai dengan sekarang. Masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu manajemen awal atau early management. Manajemen telah ada sejak lama, upaya terorganisir yang diarahkan oleh orang-orang yang bertanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, memimpin, dan mengendalikan kegiatan telah ada selama ribuan tahun. Yang A, contoh awal manajemen. Yang pertama, piramida Mesir dan tembok besar Cina. Piramida Mesir dan tembok besar Cina adalah bukti bahwa manajemen telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Tentunya dibutuhkan seorang manajer yang bertanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, memimpin, dan mengendalikan kegiatan pembangunan tersebut. Contohnya adalah dibutuhkan lebih dari 100.000 pekerja sekitar 20 tahun untuk membangun satu piramida. Orang yang memberikan arahan kepada pekerja dan orang yang memastikan apakah bahan baku yang tersedia tersebut cukup atau tidak adalah seorang manajer. Yang kedua yaitu orang Venesia mengembangkan bentuk awal perusahaan bisnis dan terlibat dalam banyak kegiatan. Misalnya, di gudang senjata Venesia, kapal perang diapungkan di sepanjang kanal dan di setiap pemberhentian, bahan dan perlengkapan ditambahkan ke kapal-kapal. Selain itu, orang Venesia menggunakan sistem gudang dan inventaris untuk melacak bahan, fungsi manajemen sumber daya manusia untuk mengelola tenaga kerja, dan sistem akuntansi untuk melacak pendapatan dan biaya. Baiklah, saya akan menyampaikan materi selanjutnya, masih tentang manajemen awal atau early management, yang bagian B, yaitu Adam Smith. Adam Smith lahir pada 5 Juni 1723 di Kirkcaldy, Skotlandia. Ia merupakan seorang filsuf sosial dan ekonom politik dari Skotlandia. Adam Smith juga sosok yang menjulang tinggi dalam sejarah pemikiran ekonomi. Ia juga dikenal dengan karya-karyanya. Salah satunya, pada tahun 1776, Adam Smith menerbitkan buku yang berjudul The Wealth of Nations. Buku ini mengemukakan keuntungan ekonomi yang diperoleh organisasi dan masyarakat apabila menerapkan sistem pembagian kerja. Contohnya, Smith mengklaim apabila 10 orang masing-masing melakukan tugas khusus, maka dapat menghasilkan 48.000 pin setiap harinya. Semenjak itulah, spesialisasi pekerjaan semakin populer. Selanjutnya yang bagian C, yaitu revolusi industri. Dimulai pada akhir abad ke-18, saat terjadinya revolusi industri, pabrik-pabrik yang besar membutuhkan seseorang untuk memperkirakan permintaan, memastikan tersedianya cukup bahan untuk membuat produk, memberikan tugas ke orang-orang, mengarahkan aktivitas, dan lain-lain. Nah, seseorang itulah yang sekarang kita kenal sebagai seorang manajer. Itu saja yang saya sampaikan, dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, saya Devika Hanifah dengan NIM 221532056 akan melanjutkan materi yang selanjutnya tentang pendekatan klasik pada tahun 1911 sampai 1947. Pendekatan klasik itu menekankan rasionalitas dan membuat organisasi dan pekerja seefisien mungkin. Dua teori utama terdiri dari manajemen ilmiah dan teori administrasi umum. Yang pertama, manajemen ilmiah. Jika kita harus menunjukkan dengan tepat kapan teori manajemen modern lahir, tahun 1911 mungkin merupakan pilihan yang baik, karena saat itulah prinsip manajemen ilmiah Frederick Winslow Taylor diterbitkan. Isinya diterima secara luas oleh para manajer di seluruh dunia. Buku Taylor ini menggambarkan teori manajemen ilmiah, yaitu
penggunaan metode ilmiah untuk menentukan satu cara terbaik untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Sebagai seorang insinyur mesin dengan latar belakang pikiran puritan, dia terus-menerus dikejutkan oleh inefisiensi pekerja, di mana karyawan menggunakan teknik yang sangat berbeda untuk melakukan pekerjaan yang sama, dan hampir tidak ada standar kerja. Oleh karena itu, Taylor mulai memperbaikinya dengan menerapkan metode ilmiah pada pekerjaan lantai toko, dan menghabiskan lebih dari 2 dekade untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dan dia berargumen bahwa keempat prinsip manajemen ini akan menghasilkan kemakmuran baik bagi pekerja maupun manajer. Prinsip yang pertama, yaitu mengembangkan ilmu untuk setiap elemen pekerjaan individu untuk menggantikan metode rule of thumb yang lama. 2. Pilih secara ilmiah dan kemudian latih, ajarkan, dan kembangkan pekerja tersebut. 3. Dengan sepenuh hati bekerja sama dengan para pekerja untuk memastikan bahwa semua pekerjaan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu yang telah dikembangkan. Dan prinsip yang terakhir, bagilah pekerjaan dan tanggung jawab secara hampir sama antara manajemen dan pekerja. Baiklah, materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menyampaikan materi selanjutnya, materi tentang administrasi umum. Teori ini berfokus pada apa yang dilakukan manajer dan bagaimana praktek manajemen yang baik. 2 kontributor paling penting adalah Henry Fayol dan Max Weber. Pertama adalah Henry Fayol. Henry Fayol mengidentifikasi 5 fungsi yang dilakukan manajer: perencanaan, pengorganisasian, komando, koordinasi, dan pengendalian. Fayol menulis pada periode waktu yang sama dengan Taylor, sementara Taylor prihatin dengan manajer lini pertama dan metode ilmiah. Perhatian Fayol diarahkan pada aktivitas semua manajer. Dia menulis dari pengalaman pribadinya sebagai direktur pelaksana perusahaan pertambangan batubara Perancis yang besar. Fayol menggambarkan praktik manajemen sebagai sesuatu yang berbeda dari akuntansi keuangan, produksi, distribusi, dan fungsi bisnis tipikal lainnya. Keyakinannya bahwa manajemen adalah kegiatan umum untuk semua usaha bisnis, pemerintah, dan bahkan rumah menuntunnya untuk mengembangkan 14 prinsip manajemen aturan mendasar tentang manajemen yang dapat diterapkan pada semua situasi organisasi dan diajarkan di sekolah. Adapun 14 prinsip dari Henry Fayol adalah: yang pertama, pembagian kerja. Spesialisasi meningkatkan output dengan membuat karyawan lebih efisien. Yang kedua, otoritas. Manajer harus mampu memberi perintah dan otoritas memberi mereka hak ini. Yang ketiga, disiplin. Karyawan harus mematuhi dan menghormati peraturan yang mengatur organisasi. Yang keempat, kesatuan komando. Setiap karyawan harus menerima perintah hanya dari satu atasan. Yang kelima, kesatuan arah. Organisasi harus memiliki satu rencana tindakan untuk memandu para manajer dan pekerja. Yang keenam, subordinasi kepentingan individu untuk kepentingan umum. Kepentingan salah satu karyawan atau kelompok karyawan tidak boleh didahulukan dari kepentingan organisasi secara keseluruhan. Yang ketujuh, remunerasi. Pekerja harus dibayar dengan upah yang adil untuk layanan mereka. Yang kedelapan, sentralisasi. Istilah ini mengacu pada sejauh mana bawahan terlibat dalam pengambilan keputusan. Yang kesembilan, rantai skalar. Garis wewenang dari manajemen puncak hingga jajaran terbawah adalah rantai skalar. Yang ke-10, pesan. Orang dan material harus berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Yang ke-11, ekuitas. Manajer harus baik dan adil kepada bawahan mereka. Yang ke-12, stabilitas. Masa kerja personel, manajemen harus menyediakan perencanaan personel yang tertib dan memastikan penggantian itu tersedia untuk mengisi lowongan itu. Yang ke-13, inisiatif. Karyawan yang diizinkan untuk memulai dan melaksanakan rencana akan mengarahkan upaya tingkat tinggi. Yang ke-14, semangat core. Mempromosikan semangat tim akan membangun keharmonisasian dan persatuan dalam organisasi. Selanjutnya adalah teori administrasi umum dari Max Weber. Max Weber adalah seorang sosiolog Jerman yang mempelajari organisasi. Menulis di awal 1900-an, dia mengembangkan teori struktur otoritas dan hubungan berdasarkan tipe ideal organisasi yang dia sebut birokrasi. Suatu bentuk organisasi yang dicirikan oleh pembagian kerja, hierarki yang jelas, terperinci aturan dan peraturan, dan hubungan impersonal. Max Weber menyadari bahwa birokrasi ideal tidak ada dalam kenyataan. Sebaliknya, ia memaksudkannya sebagai dasar untuk berteori tentang bagaimana pekerjaan dapat dilakukan dalam kelompok besar. Teorinya ini menjadi desain struktural untuk banyak organisasi besar saat ini. Birokrasi, seperti yang dijelaskan oleh Max Weber, sangat mirip dengan manajemen ilmiah dalam ideologinya. Keduanya menekan rasionalitas, predictabilitas, impersonalitas, kompetensi teknis, dan otoritarianisme.
Meskipun ide Weber kurang praktis dibandingkan ide Taylor, faktanya bahwa tipe idealnya masih menggambarkan banyak organisasi kontemporer yang membuktikannya pentingnya. Bagaimana manajer saat ini menggunakan teori manajemen ilmiah dan administrasi umum. Manajemen ilmiah, ketika manajer menganalisis tugas kerja, hal yang diperhatikan adalah menggunakan studi waktu dan gerak, mempekerjakan pekerja dengan kualifikasi terbaik, merancang sistem insentif berdasarkan output. Administrasi umum, 14 prinsip Fayol dijadikan kerangka acuan dari banyak konsep manajemen saat ini. Baiklah, selanjutnya yaitu pembahasan topik ketiga, yaitu pendekatan perilaku. Poin pertama, perilaku organisasi. Perilaku organisasi digunakan untuk mempelajari tindakan orang-orang di tempat kerja. Lalu selanjutnya ada studi Halvoren, adalah studi yang dilakukan untuk menguji pengaruh berbagai tingkat pencahayaan terhadap produktivitas kerja. Dan yang terakhir ada pendukung awal perilaku organisasi. Pendapat ini dikemukakan dari Chester, Robert, Mary Parker, dan Hugo. Nah, selanjutnya, bagaimana sih manajer saat ini menggunakan pendekatan perilaku? Perilaku organisasi dan studi Halvoren telah menjadi landasan bagi teori motivasi, kepemimpinan, perilaku, dan pengembangan kelompok serta banyak pendekatan perilaku lainnya. Lalu ada topik keempat, yaitu membahas mengenai pendekatan kuantitatif yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan membahas tentang pendekatan kuantitatif atau quantitative approach pada tahun 1940-an sampai 1950. Pendekatan kuantitatif berkembang dari solusi matematika dan statistik yang dikembangkan untuk masalah Perang Dunia Kedua. Jadi, pendekatan kuantitatif merupakan teknik yang digunakan untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Pendekatan ini juga dikenal sebagai manajemen sains. Contohnya, pemrograman linear adalah teknik yang digunakan manajer untuk meningkatkan keputusan alokasi sumber daya. Penjadwalannya, kerja dapat menjadi lebih efisien sebagai hasil analisis penjadwalan jalur krisis. Contoh teknik kuantitatif yang diterapkan untuk meningkatkan pengambilan keputusan manajerial, yaitu revolusi kualitas menyapu sektor bisnis dan publik pada tahun 1980-an dan 1990-an. Itu terinspirasi dari sekelompok kecil ahli kualitas yang paling terkenal adalah W. Edwards Deming dan Joseph Majuran. Ide dan teknik mereka menganjurkan pada tahun 1950-an memiliki sedikit pendukung di Amerika Serikat, tetapi dengan antusias dipeluk oleh organisasi Jepang. Pesaing dalam pembandingan kualitas, bagaimanapun manajer barat segera melihat lebih serius pada ide-ide Deming dan Juran, yang menjadi dasar untuk program manajemen kualitas saat ini. Selanjutnya, bagaimana manajer saat ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Saat ini, pendekatan kuantitatif berkontribusi langsung pada pengambilan keputusan manajemen, bidang perencanaan dan pengendaliannya. Contohnya saat manajer membuat penganggaran. Adapun perangkat lunak khusus yang telah dibuat untuk membuat teknik-teknik ini, kurang lebih untuk mengintimidasi manajer meskipun banyak yang cemas dalam menggunakannya. Sekian dari saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Yang kelima yaitu pendekatan kontemporer. Pendekatan kontemporer dimulai dari tahun 1960 hingga sekarang. Pendekatan kontemporer merupakan hasil evolusi dari perilaku konsumen. Jenis pendekatan ini menitik beratkan pada proses pengambilan keputusan dari sudut pandang konsumen. Pendekatan kontemporer terbagi atas dua teori. Yang pertama pendekatan sistem dan yang kedua pendekatan kontingensi atau situasional. A. Pendekatan sistem. Sistem berarti kumpulan bagian-bagian yang saling terkait berfungsi secara bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Berdasarkan teori ini, pendekatan sistem berarti hubungan antara sub-sub ataupun divisi yang mempunyai hubungan yang saling membantu dan membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Pendekatan sistem ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka merupakan sistem yang berinteraksi dan dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Contohnya adalah organisasi yang mengambil masukan dari lingkungan sekitarnya. Yang kedua adalah sistem tertutup. Sistem tertutup tidak dipengaruhi dan tidak berinteraksi sama sekali dengan lingkungannya, sehingga keputusan dalam sistem tertutup ini berasal dari divisi itu sendiri dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ihsanul Fikri Caisario dengan NIM 2210533082. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya dengan materi pendekatan kontingensi atau situasional. Pendekatan kontingensi atau situasional mengatakan bahwa organisasi berbeda akan menghadapi situasi yang berbeda pula dan membutuhkan cara pengelolaan yang berbeda. Nilai utama dari pendekatan kontingensi adalah bahwa tidak ada aturan sederhana atau universal yang harus diikuti manajer. Contohnya, manajer sekarang dapat mengelola karyawan yang bekerja dari rumah atau bekerja di belahan dunia lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendekatan kontingensi atau situasional adalah sebuah pendekatan dalam manajemen yang mengasumsikan bahwa tidak ada satu cara manajemen yang paling efektif untuk diterapkan di setiap situasi. Pendekatan ini mengajarkan bahwa keputusan manajemen harus diputuskan berdasarkan kondisi pada saat itu, serta menginginkan pengambilan keputusan yang tepat dan efektif di berbagai situasi yang berbeda.
Dalam pendekatan ini, seorang pemimpin atau manajer harus mampu mengidentifikasi situasi atau konteks yang dihadapi dan kemudian menyesuaikan gaya kepemimpinan atau manajemen mereka sesuai dengan kebutuhan situasi tersebut. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemimpin atau manajer akan lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Hidup kesibukan dan bagaikan cukup sekian terima kasih. Hidup kesibukan dan bagaikan cukup sekian terima kasih. Saya apa yang gak engger di presentasi kami? Kalian semua yang tanya tidak penting di saat presentasi, semoga kasurmu panas, ketemu lampu merah terus, handphonemu jatuh ke muka, semoga harimu senang dan gak ada tanggal merah. Jika belum jelas, silakan tanya. Kami akan jawab semampu kami. Raur